Tiga. Yang terhormat eh, Bapak Tatang dan Bapak Triwijaya selaku dosen pengampu dari MTIB. Ya, izinkan kami di sini saya Bergas Kristiadi dan Rahasi Lupita Maeswari akan mempresentasikan proyek kelas kami yang berjudul Desain Sistem dan Teknologi Informasi untuk Proses Pelacakan Inventory menggunakan QR Code di PT ABC. Hmm. Ini yang akan kami bahas. Jadi yang pertama abstrak, diikuti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan dasar teori, metodologi, langkah pengerjaan, dan daftar pustaka. Oke, ini adalah abstraknya. Di era persaingan bisnis global yang ketat ini, berbagai teknologi dapat dimanfaatkan oleh para pelaku industri di bidang rantai pasok. Salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah proses pelacakan yang berbasis IoT atau Internet of Things. Teknologi ini dapat memonitor dan mencatat pergerakan barang mulai dari penerimaan sampai pengeluaran barang dalam sistem secara real time, serta memastikan setiap pergerakan dapat mengikuti aturan FIFO atau first in, first out. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan design thinking, value proposition canvas, sampai pada tahapan desain sistem menggunakan System Development Life Cycle atau SDLC. Tujuan dari studi ini adalah mendesain sistem informasi yang menggunakan teknologi IoT dan QR Code untuk proses pelacakan inventory dalam gudang PT APC. Dengan ada desain sistem dan teknologi informasi untuk pelacakan inventory menggunakan QR Code, diharapkan dapat mengoptimalkan manajemen persediaan, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat proses pertumbuhan bisnis di PT APC. Ini adalah latar belakang mengapa kami mengangkat topik ini, yaitu yang pertama, pengelolaan rantai pasok itu eh, cukup penting dalam sebuah industri. Jadi pengelolaan itu harus dilakukan secara efektif dan seefisien mungkin. Terus yang kedua, eh, agar performa manajemen persediaan dalam sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan maksimal, maka sistem informasi yang terintegrasi wajib diterapkan. Nah, ini adalah pengelolaan inventory di PT ABC. PT ABC adalah perusahaan terkemuka yang memproduksi pakan untuk ayam ternak dalam jumlah yang sangat besar tiap bulannya, yaitu lebih dari 35.000 ton. Dan kuantitas produk yang sangat besar, jenis produk yang tersimpan dalam gudang juga beragam. Saat ini PT ABC sudah menggunakan ERP atau Enterprise Resource Planning yang berfungsi untuk mengintegrasikan data, antara lain jumlah stok update, cadangan bahan baku, harga barang, dan data pendukung lainnya yang tersimpan dalam sebuah server, sehingga user terkait dapat mengakses data yang konsisten. Namun ada salah satu kelemahan mendasar dari sistem ERP tersebut, yaitu tidak dapat melakukan proses monitoring dan pelacakan yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi inventory mana yang harus dikeluarkan terlebih dahulu jika mengikuti aturan atau prinsip FIFO. Sistem penentuan pengeluaran inventory yang ada juga masih menggunakan pencatatan manual yang mencatat lokasi simpan dan tanggal terima dari inventory tersebut. Karena masih menggunakan sistem yang masih paper based, PT ABC beberapa kali mengeluarkan produk yang tidak sesuai dengan prosedur FIFO yang dapat berdampak pada barang yang melewati batas waktu kedaluarsanya dan merugikan perusahaan. Ini ada rumusan masalah. Dengan berdasarkan latar belakang yang telah disusun sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana memonitor dan melacak pergerakan seluruh bahan baku dan produk yang dihasilkan oleh PT ABC agar sesuai dengan prinsip FIFO. Yang kedua, bagaimana desain sistem informasi yang akan digunakan untuk memonitor pergerakan seluruh bahan baku dan produk di PT ABC. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi
tahapan memonitor dan melacak pergerakan barang agar sesuai dengan prinsip FIFO di PT ABC menggunakan metode design thinking dan value proposition canvas. Yang kedua, menganalisis proses bisnis saat ini menggunakan bisnis model canvas. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi desain sistem informasi yang menggunakan teknologi IoT dan QR code untuk proses pelacakan inventory dalam gudang PTABC menggunakan SDLC atau System Development Life Cycle. Manfaat penelitian ini yaitu yang kami bagi dua menjadi yang pertama manfaat praktis. Studi ini memberikan rekomendasi untuk perusahaan dalam mengoptimalkan manajemen persediaan, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat pertumbuhan bisnis di PT ABC. Yang kedua, manfaat akademis. Studi ini sebagai bahan literatur bagi akademisi dalam mempelajari desain inovasi dalam pelacakan inventory. Selanjutnya kita akan membahas tentang kajian pusaka dan dasar teori. Dimulai dari manajemen inventory, pergudangan atau warehousing adalah salah satu kunci penting dalam keberhasilan sebuah pengelolaan rantai pasok melalui pelaksanaan yang efektif dan efisien. Ini berpengaruh pada daya saing sebuah perusahaan di tengah persaingan global yang ketat. Karena biaya penyimpanan itu berdampak besar pada biaya produksi. Sistem manajemen gudang adalah suatu tata kelola yang berfokus pada kemampuan telusur seluruh bisnis proses dari gudang dan penanganan penyimpanan informasi secara sebaik atau seoptimal mungkin. Selanjutnya, sistem informasi pelacaan. Suatu sistem dalam satu organisasi mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Suatu sistem informasi yang baik harus mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat, karena hal ini akan menentukan dalam mendefinisikan masukan kedudukan sistem dan juga keluaran yang dihasilkan. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan telusur. Jadi kami membahas tentang jadi penelitian sebelumnya dilakukan oleh owner et al. Itu menitik beratkan pada pentingnya kemampuan telusur dalam sebuah industri benang wool. Jadi ketika sistem sudah baik dan kemampuan telusur sudah tinggi dan sehingga uh, dengan sangat mudah untuk melacak pergerakan barang, maka yang didapatkan adalah yang performa produksi secara keseluruhan akan meningkat. Ini termasuk jumlah produksi, rate produksi, biaya juga mungkin keluaran produksi. Namun dan juga selain itu juga akan menurunkan biaya tenaga kerja sekitar 20%, serta meminimalisir laju susut material work in process. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Internet of Things atau IoT. IoT adalah sebuah teknologi yang didesain untuk memproses data atau informasi dengan skala yang besar dengan tingkat akurasi tertinggi dalam waktu nyata atau real time. IoT mengakomodasi implementasi teknologi identifikasi, pelacakan, dan tata kelola menggunakan radio frequency identification atau RFID, sensor inframerah, global positioning system atau GPS, laser pemindai, dan piranti deteksi lainnya. IoT dapat dalam konteks supply chain atau rantai pasok, IoT dapat digunakan untuk memonitor dan melacak material, memprediksi tren permintaan, mengelola persediaan, serta menjalankan kegiatan operasional lainnya. Nah, ini adalah kurang lebih proses bisnis di PT ABC yang bergerak di pakan ternak. Jadi, barang masuk pertama akan diterima akan dibuat laporan yang berisi nama, kode, dan tanggal terima material dari bagian
bahan baku, kemudian diteruskan dan diterima oleh staf gudang bahan baku. Oleh staf tersebut akan diberikan laporan penyimpanan yang berisi kode lokasi simpan dan tanggal terima. Dokumen laporan penyimpanan ini akan menjadi dasar untuk melakukan input data ke sistem ERP yang ada. Setelah itu data tersebut dapat digunakan oleh bagian PPIC atau Production Planner Inventory Control sebagai acuan dalam kontrol inventory. Dan kan untuk konteks pengeluaran barang jadi atau produk, staf gudang barang jadi yang bertugas akan menerima data dokumen DO atau delivery order dari pihak sales atau penjualan yang berisikan nama-nama produk yang dipesan oleh pelanggan. Staf tersebut harus melakukan pemilihan produk berdasarkan laporan penyimpanan yang dibuat oleh pengawas gudang yang melakukan penyimpanan. Ketika sudah dipilih dan diletakkan pada area muat sudah benar sesuai dengan PO. Produk-produk tersebut akan dimuat ke truk yang ada. Dokumen DO akan diteruskan ke staf VPSI untuk digunakan sebagai acuan dalam update jumlah stok pada ERP yang ada. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Rasih. Terima kasih. Hmm. Baik, berikutnya adalah metode yang akan kami gunakan. Kita akan menggunakan design thinking dan value proposition canvas. Jadi design thinking dan value proposition canvas ini adalah dua konsep yang saling berkaitan dengan inovasi dan pengembangan produk atau layanan. Design thinking sendiri eh, pendekatan yang berpusat pada pengguna dalam proses inovasi. Nah, pada penulisan ini kami memanfaatkan metode design thinking dengan frameworknya Double Diamond yang dicetuskan oleh UK Design Council di 2011, di mana ada 4 tahapan yaitu discover, define, develop, dan deliver. Pada diamond yang pertama merupakan bagian yang mengeksplorasi terkait strategi dan diamond yang kedua adalah tahap menentukan taktik. Mungkin next. Nah, kurang lebih adalah bentuk frameworknya seperti ini. Dan dengan pola pikir divergen dan konvergen dalam design thinking, harapannya mampu memberikan rekomendasi yang inovatif serta menyelesaikan masalah dan bisa terus berkembang dalam penyempurnaannya. Next. Dan untuk next lagi dulu, mungkin next dulu. Untuk berikutnya, design thinking ini kan berhubungan dengan value proposition canvas, di mana value proposition ini mendeskripsikan manfaat atau benefit yang bisa didapatkan dari produk atau layanan bagi customer dan customer menyukai atau merasa cocok dengan produk atau layanan tersebut. Next lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dari value proposition yang ada, kita uh, matchkan dengan kebutuhan dari customer, dan customer pun harus bisa menerima dari value yang ada. Jadi harus mix and match. Next. Di sini dalam value proposition canvas, dari segi customer, di sini ada customer jobs atau hal apa saja yang dilakukan dalam suatu kegiatan. Kemudian ada pains and gains yang mempengaruhi customer tersebut. Jadi apa saja yang membuat mereka uh, kurang suka atau sakit atau uh, kurang nyaman terhadap suatu produk atau suatu layanan, dan ada gains atau sesuatu yang bisa meningkatkan hal itu. Dan pada value map atau fokus pada produk, ini ada pain reliever sama gain creator. Jadi pain reliever ini adalah yang menyembuhkan atau yang bisa mengobati dari eh, hal-hal yang tidak nyaman bagi customer. Kemudian gain creator ini adalah hal-hal yang bisa lebih meningkatkan
yang membuat bahagia atau yang membuat menyenangkan, lebih menyenangkan dan bisa diterima oleh customer. Maka menghasilkan produk dan service yang bisa diterima oleh customer. Mungkin balik ke yang SDLC mungkin yang. Nah, setelah kita tentukan dari produk dan layanannya, kita akan menyusun desain sistem yang menggunakan IoT, menggunakan Framework System Development Life Cycle atau SDLC. Menurut Kendall et al. 2011, SDLC dibagi menjadi 7 fase, diantaranya mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan, kemudian menentukan kebutuhan informasi dari sudut pandang pengguna. Yang ketiga, menganalisa kebutuhan sistem. Yang keempat, mendesain sistem yang direkomendasikan. Yang kelima, mengembangkan dan mendokumentasikan perangkat. Eh, Keenam, menguji dan memelihara sistem. Dan yang terakhir, mengimplementasi dan mengevaluasi sistem. Next. Nah, dari sistem-sistem tadi, dari eh, analisa tadi dengan framework design thinking, VTC, dan SDLC, kita akan melihat dari segi bisnis, apakah hal tersebut, apakah ide yang kita tawarkan masuk dalam proses bisnis atau sesuai dengan kebutuhan dari PT ABC itu sendiri. Menurut Osterwalder, beliau telah mengembangkan bahasa visual untuk mendeskripsikan dan menganalisis model bisnis yang disebut bisnis model kanvas atau kanvas model bisnis, di mana kanvas model bisnis adalah alat yang membantu wirausahawan dan manajer untuk memetakan menganalisis komponen utama model bisnis mereka secara terstruktur dan komprehensif. Mungkin next. Belum yang balik lagi. Nah, di sini ada kurang lebih ada 9 kotak. Dari tengah ada value proposition, ke kanan ada customer segment, customer relationship, channel, kemudian di bagian kiri ini lebih ke key partner, key activities, sama key resources, dan di bawah ada cost structure dan revenue stream. Di sini nanti akan diisi sesuai dengan eh, kebutuhan atau elemen-elemen proses bisnis ini akan diisi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta strategi yang akan diangkat oleh PT ABC dengan mengangkat ide inovasi tersebut. Next. Nah, berikutnya adalah langkah pengerjaan dari proyek ini. Eh, Next, yang pertama adalah mengidentifikasi tahapan memonitor dan melacak pergerakan barang agar sesuai dengan prinsip first in first out di PT ABC menggunakan metode design thinking dengan framework double diamond. Berikutnya, mengidentifikasi tahapan memonitor dan melacak pergerakan barang agar sesuai dengan prinsip FIFO di PT ABC dengan memahami manajemen inventory. Kemudian memvalidasi masalah dan mengembangkan ide menggunakan value proposition canvas. Setelah tervalidasi, menyusun sistem informasi yang menggunakan teknologi IoT dan QR code untuk proses pelacakan inventory di dalam gudang PT ABC dengan metode SDLC. Dan yang terakhir, memahami model bisnis dan dikorelasikan dengan proses bisnis PT ABC menggunakan bisnis model canvas. Mungkin itu rencana proposal dari proyek kelas yang akan kami bawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.